Terima kasih. Jalan-jalan ke Tiga Raksa naik motor. Mampir ke pasar Cikupa beli rambutan. Terima kasih Bu Moderator memberikan kesempatan saya memberikan sambutan. Supaya jangan tegang ya, jangan inilah ya, biasa saja. Baik, saturkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ba'da. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang kami hormati orang tua kita, guru kita, Bapak Dr. Imam Kusnandar. Luar biasa beliau adalah tokoh ya Kabupaten Tangerang. Beliau juga saksi sejarah bagaimana perkembangan Kabupaten Tangerang ini sampai dengan hari ini. Ya, kalau menanyakan berkaitan masalah Tangerang, silakan hubungi beliau gitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan beliau kesehatan. Ya, terus memberikan pencerahan kepada kita. Dedikasi yang luar biasa dan teruslah bersama kita untuk bagaimana kita menjadikan pendidikan di Kabupaten Tangerang lebih baik lagi. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Ketua BPS Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati pula narasumber dari Bogor Bapak, Masya Allah. Selamat datang Bapak ke Tiga Raksa. Bapak lewat selatan apa lewat tol? Oh lewat tol ya. Lewat Parung gitu pun Bapak di kotanya kali ya. Kalau lewat tol lebih dekat ya sih. Mudah-mudahan sehat ya Pak ya. Selamat datang. Kemudian juga yang kami hormati perwakilan dari kampus Udiman Universitas Muhammadiyah R. Fahrudin. Kalau Fahrudin itu sekdes kita yang sebelum saya ya Kiai Haji Abdul Rozak Fahrudin ya kalau salah itu. Beliau adalah pemimpin atau ketua Muhammadiyah terlama mungkin dari tahun 68 sampai tahun 90, sekitar 22 tahun beliau, sehingga namanya dihentikan di beberapa kampus. Mudah-mudahan beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati pula Kepala Bidang PLT, Kepala Bidang SMP Bapak Dedi, dan rekan-rekan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, serta Bapak Ibu para peserta yang luar biasa, yang saya banggakan, yang saya cintai, yang sampai hari ini masih semangat, peserta Bintek pelatihan menulis bagi guru jenjang pendidikan dasar. Ya, tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Sehat-sehat Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Terima kasih. Yang pertama tentunya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini bersama-sama bersilaturahim, bertatap muka dalam kegiatan yang sangat baik ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kita semuanya, niatan kita untuk bersama-sama yang mengikuti pelatihan sebagai guru ini mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah ke junjungan alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikut hingga zaman. Oh iya Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, izinkan saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk membacakan suatu Fatihah ya bagi anak-anak kita yang kemarin terkena musibah di Kecamatan Legok ya, di mana ada 2 orang anak setelah AMBK mereka main di sebuah danau. Mereka beberapa teman sebenarnya, tapi yang terjadi korban itu 2 orang, putra semua, kelas 5. Jadi kita mengucapkan suatu Fatihah untuk Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan mereka menuju surga Allah dan keluarga yang ditinggalkan dengan kekuatan dan keikhlasan. Allah hadirinnya wali kuli itu surah Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pelatihan menulis ini sesungguhnya bukan yang ujuk-ujuk nih saudara. Ada inisiator sendiri ya yang sudah menulis beberapa buku, dan salah satu buku pernah saya baca juga tuh ada satu kalimat yang menginspirasi, cuma saya nggak ingat gitu ya. Tapi bagaimana membekali anak-anak generasi ke depan itu
tidak hanya berbatas akademis, tapi bagaimana mereka bisa mendapatkan menjalani tantangan hidup mereka. Ya, artinya bahwa mereka harus dari hard skill tapi juga punya soft skillnya. Ya, itu buku yang memang menurut saya juga cukup bagus ya Bu ya, dan bisa nanti ditularkan kepada yang lainnya. Kemudian juga ada terkait dengan hasil evaluasi AMBK kita di tahun 2023, ternyata terkait dengan masalah literasi dan numerasi kita ini agak sedikit mengkhawatirkan juga, ya. Dan tentunya ini menjadi atensi kami dari Dinas Pendidikan, yang tentunya juga nih kita akhirnya bahwa untuk penulisan buku pelatihan menulis bagi guru ini, tentunya juga kami memiliki kompetensi di situ juga, memiliki kepentingan di situ. Karena bagaimanapun juga, bagaimana kita bisa mengajak anak-anak didik kita untuk mau membaca atau menulis sementara kitanya juga belum memulai. Ya, ini harus kita merefleksi diri kita juga. Maka dengan pelatihan menulis ini kita berharap Bapak Ibu yang mengikuti hari ini itu bisa mengimplementasikan di kelas-kelasnya juga, bisa ditularkan kepada anak didiknya. Nah, itu juga nanti Pak Dodi, saya juga pesan, kalau nanti ada banyak yang sudah banyak penulis ini, kita juga harus menjaring penulis-penulis terbaik, ya. Kita apresiasi mereka, ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Ibu silakan banyak-banyak membuat tulisan-tulisan, dan kalau bisa itu tulisan itu dipublish, ya, dipublish. Bisa Ibu dapat angka kredit mungkin dengan hasil publish itu, dan mungkin bisa jadi kita juga akan mungkin dengan ada tim ya nantinya selama 1 tahun berjalan, kita akan menilai mana yang produktif dan mana yang memiliki nilai bagus karya tulisnya. Nah, nanti suatu saat ketika ada momen tertentu yang akan dilakukan oleh entah dari pemerintah daerah terkait dengan Hari Guru misalnya atau Hari Pendidikan Nasional, maka momen-momen itulah yang kita akan berikan apresiasi kepada Bapak dan Ibu guru yang memang menjadi penulis nantinya, gitu ya. Dan selanjutnya juga Bapak Ibu, menulis ini memang salah satu upaya kita untuk bagaimana bisa membudayakan, seperti Pak Ketua Dewan Pendidikan kita Bapak Iman, bahwa iqra membaca ini adalah salah satu hal yang memang harus kita lakukan dari awal, dari sekarang kita mulai sekarang. Bisa jadi tantangan kita memang tidak mudah dan tidak ringan. Hari ini anak-anak kita aksi dengan gadgetnya, bahkan e-book pun sudah banyak yang kita dapat. Tapi memang itu salah satu upaya. Bagaimanapun juga kita selain secara teknologi, tapi juga kita harus bisa mengikuti itu, jangan sampai kita ketinggalan zaman. Anak-anak sekarang juga mulai kritis, dan kita harus bisa mengcombine itu, ya, keinginan mereka kita salurkan, dan juga mereka juga kita bisa ajak mereka untuk mampu belajar membaca dan menulis. Dan kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tujuan dari kegiatan ini adalah merupakan juga upaya-upaya kita juga sih sebenarnya, bahwa meningkatkan kompetensi guru menjadi satu hal yang tidak bisa kita hindarkan. Roadmap pendidikan tahun 2020-2035 ini adalah sebuah tantangan kita ke depan, bagaimana menciptakan masyarakat Indonesia sebagai pembelajar seumur hidup. Apalagi tadi disampaikan pula bahwa kurikulum nanti juga kita masih menunggu kebijakan kementerian baru. Isunya lagi ada lagi wajib belajar 13 tahun. Nah, ini juga menjadi catatan kita juga para pendidik. Hanya saja mungkin pada kesempatan yang baik ini kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang mengucapkan terima kasih kepada inisiator dan juga para Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir pada acara ini. Mudah-mudahan hasil itu lebih bermanfaat untuk kita semuanya. Tadi ada beberapa informasi dari Pak Ardiansyah terkait dengan bagaimana sikap anak-anak kita hari ini, hand harassment itu, ya, yang tadi itu sudah kita temukan banyak. Bahkan ada satu sekolah ada sekitar anak itu ada 42 orang. Rata-rata itu adalah anak perempuan. Ya. Dan ternyata di balik itu mereka ada geng-gengnya juga. Tetapi di balik geng itu ada anak-anak yang broken home. Mereka itu yang sebagai pertolongan-pertolongan itu yang broken home rata-rata. Dan mereka merasa puas apabila sudah melakukan menyakiti tangannya. Ada yang melalui ujung pensil, ada ujung darisan, ada juga yang sampai pakai paku. Makanya kalau misalkan ada anak didik kita yang berhijab, mungkin pakai tangan panjang, tapi yang nggak berhijab atau mungkin juga pakai tangan panjang, jangan dicurigai juga gitu ya, tapi diajak bicara baik-baik gitu ya, dia cara baik-baik saja.
Karena ini sudah mengkhawatirkan, bahkan tutorialnya sudah ada di YouTube, ya, tutorialnya ada. Ini juga sudah mengkhawatirkan kita juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, persoalan pendidikan hari ini memang sudah luar biasa. Yang ingin kami sampaikan pula bahwa tentunya dengan tagline kolaboratif yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan ini salah satu upaya kita untuk bagaimana bersama-sama Dinas Pendidikan, Bapak Ibu guru, para kepala sekolah, seluruh stakeholder pendidikan, mari kita bergabung bergandengan tangan untuk bagaimana bersama-sama menciptakan suasana pendidikan yang nyaman dan aman bagi anak-anak kita. Ya. Mohon maaf juga kalau seandainya memang hari ini Dinas Pendidikan belum begitu optimal untuk melaksanakan itu, ya, tapi sudah ada upaya-upaya, ya, yang sudah kita lakukan. Hands harassment, kemudian juga bullying, ya, sex harassment juga terjadi di sekolah-sekolah antara siswa, bahkan dengan, mohon maaf nih, ada guru dan siswa, ya, ini sudah kita proses juga, ya. Hari ini banyak persoalan-persoalan ternyata. Ya, kalau dulu kita ada yang namanya guru tanpa tanda jasa, itu karena apa? Karena Bapak dan Ibu guru jasa tidak bisa ternilai, tidak akan pernah ternilai oleh apapun, ya. Tapi hari ini terdegradasi dengan kelakuan-kelakuan oknum-oknum tertentu, Bapak dan Ibu. Ya, gaji telah sedikit demonya nggak seperti masa gitu ya, demonya di WA tuh, luar biasa. Padahal tanggal 1 itu hari Jumat, tanggal 2 Sabtu, tanggal 3 Minggu, hari Senin udah wah, Masya Allah nih, WA panjang banget, Pak, gaji telat ini. Ya Allah, siap, kita ngaku salah deh. Udah, pokoknya kalau Bapak Ibu guru yang sudah WA segala macam, udah kita siap. Pokoknya bank terus standby. Pokoknya hari ini kita mendengar sore kalau bisa paling lambat itu dapat kabar sudah masuk rekening masing-masing. Begitu Bapak Ibu, dan itu komitmen Bapak Kepala Dinas. Contohnya masalah bosnya kan, tahun 2023 yang lalu mungkin kita masih tersiap-siap. 2024 Alhamdulillah di bulan Januari kita sudah luncur sebagai salon, dan mudah-mudahan 2025 juga kita akan mengulangi hal yang sama. Kita belajar dari teman-teman kita di Jogja. Yang Alhamdulillah teman-teman Jogja malah tinggal dengan kita. Hanya saja kita berharap di para sekolah juga untuk pengelolaannya, ya Bapak Ibu. Kami memaklumi Bapak Ibu semuanya tidak berlatar belakang akuntan yang bisa mengelola keuangannya sedemikian rupa. Ya, semakin besar, semakin banyak anak didik, semakin besar pula jenis bantuannya. Ada 1 miliar lebih, Masya Allah. Saya bilang ini luar biasa. Kepala sekolah sebagai manajer sekolah, sebagai administrator sekolah yang mengatur tentang pendidikan di sekolah, ya harus memikirkan juga bagaimana mengelola keuangan. Ditambah ibu bendahara, yang guru dituntut jadi bendahara, ya Masya Allah juga gitu. Jadi inilah kerja keras kita harus bersama-sama ya Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya kewenangan Dinas Pendidikan, tidak hanya sekolah saja, tidak juga. Mari kita bareng-bareng yang bergandengan tangan agar supaya semua bisa berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita memang masalah kependidikan hari ini banyak tantangan, dan salah satunya mungkin PBDB kemarin kita ya Bapak Ibu, bahwa rasio antara murid yang lulus dengan yang ditampung di sekolah negeri itu sangat jauh. 55.000 yang 50.000 lulus, cuma 22.000 yang tertampung. Selebihnya nyari kemana-mana, bahkan ada yang memaksakan diri untuk masuk negeri. Ini juga menjadikan perhatian kita semua. Mudah-mudahan pemerintah daerah sudah ada program yang memang bisa memberdayakan atau juga menggandeng sekolah-sekolah swasta yang tentunya memenuhi persyaratan yang akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menampung siswa-siswa kita yang tidak tertampung di negeri untuk masuk ke sekolah swasta dengan gratis. Jadi sama, karena mindset masyarakat kita masuk ke negeri itu karena apa? Gratis, ya. Makanya mungkin insya Allah pemerintah daerah untuk berupaya untuk hal itu, dan sudah kita hitung itu anggarannya juga. Kita tinggal menunggu pimpinan kita yang baru. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan,
Mungkin saya tidak banyak, ya mungkin juga mohon maaf kalau memang kata-kata saya juga kurang begitu tertata. Ya public speaking saya memang acak-acakan gitu, memang saya juga bukan berbasis orang yang bisa ngomong gitu ya. Karena itu tadi saya cuma berbasis dari seorang atlet gitu ya, atlet sepak bola yang biasa di lapangan dari SMP sampai SMA Pak. Jadi masa mudanya, masa remajanya harus di lapangan bola gitu ya. Jadi susah bersosialisasinya juga. Tapi karena memang rezekinya menjadi saintis pendidikan, mau nggak mau harus belajar, ya belajar public speaking dan Pak Dr. Imam juga dan teman-teman lah. Jadi gimana caranya menghadapi audiens yang luar biasa nih Bapak Ibu semua yang setiap hari bicara di depan anak-anaknya gitu ya. Sementara saya mah nggak bisa apa-apa gitu ngomong. Ya teksnya yang kita bisa baca ya paling di lebar-lebarin aja begitu. Ya karena yang penting udah dengerin aja deh gitu ya Bapak ya. Minimal ada informasi yang bisa saya sampaikan. Ya. Dan mohon maaf juga mungkin karena memang saya juga baru bergabung di Dinas Pendidikan baru 1 tahun, dan insya Allah kedepannya kita terus ya membenahi kependidikan di Kabupaten Tangerang. Program-program ke depan kita juga upayakan kita bagaimana menciptakan kualitas, hanya bukan kuantitas tapi kualitas pendidikan. Apa sepertinya kompetensi gurunya. Banyak di antara guru kita yang hari ini statusnya guru tapi ijazah masih SMA. Ya, kasihan kemarin banyak yang tidak memenuhi persyaratan masuk ke 3K daftaran ke guru, tapi ketika diupload biasanya SMA semuanya tidak memenuhi syarat. Yang memprihatinkan lagi dari 72 yang tidak memenuhi persyaratan, 72 dari 6.742 pelamar itu 72 tidak memenuhi syarat dan 64 itu dari Dinas Pendidikan. 8-nya itu cuma di OPD yang lain. Ya. Jadi ini jadi pertanyaan kita juga gitu ya. 64 itu dari Dinas Pendidikan, ada yang dari guru, ada yang training. Ini juga menjadi catatan kita supaya nanti ke depan kalau memang ada peluang lagi pembukaan itu baca aturannya yang jelas gitu ya. Atau mungkin jangan gampang lah ini bisa direkayasa gitu. Ya. Ini juga karena sekarang udah banyak udah canggih. Ada yang e-materai kan ada. Dipoto, di scan, di crop, ditempel ke yang lain. Ternyata panitia itu verbal lebih canggih. Ketika di scan lagi, dicek lagi, ternyata nggak bisa sudah, berarti palsu. Nah itu. Jadi banyak hal-hal yang memang perlu kita luruskan Bapak Ibu. Ya, ini pemerintah tidak sebenarnya agak kaget dari 72 kan cuma 64 dari Dinas Pendidikan semua. Nah ini juga kita berharap ke depan kualitas daripada pendidikan kita, SDM-nya harus meningkat, kompetensinya terus kita tingkatkan juga. Ya seperti tadi Unimar sudah membuka peluang untuk itu karena tidak ketahui bersama dari PAUD aja guru PAUD itu 51% yang tidak S1 Pak, 51% yang tidak S1, 49% S1, 30% dari 49 itu S1-nya bukan linear yang SPD PAUD. S1-nya ada akuntansi, S1-nya ada IPA, S1-nya ada matematika. Nah ini juga menjadi pemikiran kita bersama. Maka dari itu mungkin kita bekerjasama dengan Unimar dan beberapa kampus yang ada di Tangerang. Bapak Ibu mungkin insya Allah seperti yang disampaikan tadi, Pak Iman juga menyampaikan kita akan memberikan beasiswa ya pada guru-guru PAUD yang memang ingin meningkatkan kompetensinya mulai dari SMA jadi S1. Bahkan ada RPL, rekognisi pembelajaran lanjut. Nah RPL ini program setiap kampus Bapak Ibu. Mereka yang sudah mengajar 5 tahun misalnya, ketika dia mengikuti pendidikan PAUD S1, mungkin bisa 2 tahun atau 3 tahun itu bisa dijalani separuhnya. Karena dengan pengalaman dia mengajar itu bisa diakumulasi kepada jam mengajarnya itu kepada perkuliahan dia. Nah ini juga salah satu kebijakan yang insya Allah akan didorong oleh pemerintah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan atas pertemuan kali hari ini. Dan saya menyampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, semuanya sehat, dilancarkan kegiatannya, dan juga menghasilkan hasil yang bisa kita implementasikan di sekolah-sekolah. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan menulis bagi guru jenjang pendidikan dasar atau penguatan literasi dan numerasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tahun 2024 dengan dinyatakan dimulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam